Iya, selamat berjumpa saudara-saudariku, para kontrater, para sopir dia. Bagaimana kabar Anda semua pada sore hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Dan juga kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Paskah. Meskipun sudah lewat, kita masih dalam suasana masa Paskah. Paskah yang membawa hidup baru bagi kita. Paskah yang menerangi kita. Paskah yang membawa kita dalam hidup dan semangat baru sebagai murid-murid Tuhan. Dan tentu di mana-mana masing-masing dari kita mengalami suasana Paskah yang tentu saja intinya adalah hidup dalam terang Kristus. Dia yang telah mengalahkan maut, Dia yang telah mengalahkan maut, dan kini Dia membawa terang bagi kehidupan kita. Dan tentunya bagaimana kita semua, tentu hidup kita dipenuhi dengan suasana sukacita, kegembiraan, karena terang telah ada bersama kita. Terang Kristus telah menghalau kegelapan dunia ini. Nah, tentu saja kita ingin, ini siapa permintaan lagu? Ini Fabio Asher, Rumah Singgah. Ya, ini siapa permintaan lagu? Oh, ini permintaan dari Eva ya, sekretaris dan sekaligus ketua Sopir Dia Muda. Dan semoga lagu ini dapat menghibur kita. Lalu marilah kita dengarkan lagu ini. Selamat menikmati. Semoga Anda semua terhibur oleh lagu ini.
kau menghilang begitu saja. Iya, itu dia lagu Fabio Asher, dan semoga lagu ini dapat menghibur Anda semua. Dan apa kabarnya? Tentunya semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, kita akan melanjutkan sharing. Ya, tentu ini sebagai laporan, tentu ini sebagai berita. Nah, ini dia Eva yang menyampaikan. Selamat sore, Bapak Ibu anggota Sofedia yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Perkenalkan, nama saya Eva sebagai Sekretaris Sofedia Paroki KB dan Ketua Sofedia Muda. Saya ingin bersharing sedikit tentang jalannya acara pada tanggal 16 kemarin. Pada tanggal 16 April, anggota beserta pengurus dilantik di Paroki Santo Paulus Juanda dengan dipimpin oleh Romo Aji selaku selebran utama, Romo Koris, Romo Sony Robi, Romo Adi Diala, Romo Sipri, Romo Konrad, Romo Juan, dan Romo Eko. Misa dimulai pada pukul 11 siang dan dihadiri oleh kurang lebih 120 orang. Pada khotbah Romo Koris mengatakan bahwa kita sebagai Sofedia mempunyai tanggung jawab dan tugas sebagai Sofedia awam menurut statuta yang ada. Setelah ini dilanjutkan dengan penerimaan anggota dan pelantikan pengurus baik distrik maupun paroki. Setelah misa selesai dilanjutkan dengan ramah-tamah di gedung sebelah dengan acara potong tumpeng dan joget-joget. Acara berakhir pada pukul 3 sore. Sekian sharing dari saya. Terima kasih. Ini dia sebuah lagu kasih dari kiriman Pak Agus. Mari kita nikmati lagu ini. Dan semoga lagu ini membawa sukacita kegembiraan. Bagi kau dan aku
kasih yang luar biasa, kiriman dari Pak Agus. Ya. Dan saya mencoba menghubungi Pak Bambang. Ya, Pak Bambang Soferdia dari Malang tentunya. Iya. Iya. Pak Bambang Soferdia Malang. Nah, ini dia. Mari kita dengarkan. Saudara-saudariku, para konfrater, para Soferdia dimanapun Anda berada. Bagaimana keadaan Anda semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan dimana-mana kita sebagai Soferdia, dan apalagi nanti setelah Paskah kita akan berkumpul bersama Soferdia Distrik Surabaya Batu Malang. Kita akan bertemu di paroki mana ya? Di paroki Surabaya. Oh, belum mendengar ya Pak ya? Kita akan bertemu di Roh Kudus kalau tidak salah ya. Nah, sekarang di depan saya ada Mas Bambang dan Ibu. Sekarang kita ingin mereka bercerita sedikit tentang pengalaman menjadi Soferdia, entah di Malang, entah di mana kebetulan ada pergi kemana, lalu bertemu SPD, dari pengalaman-pengalaman dengan bercerita, dengan bertemu, kita akhirnya toh mendapatkan sesuatu tentang apa sih itu Soferdia dan apa sih yang mereka lakukan. Nah, Mas Bambang sebagai Soferdia yang juga senior, dan sekarang juga ada Soferdia muda, tapi sebagai senior dan juga sudah cukup lama berkecimpung di Soferdia Kesatrian. Jadi pengalaman-pengalaman selama ini sebagai Soferdia apa saja Mas? Monggo. Ya. Terima kasih. Selamat sore Romo. Romo, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kami ikut Soferdia sebetulnya belum begitu lama. Sebetulnya dulu kakak saya yang istilahnya termasuk perintis Soferdia di Kesatrian bersama Buder Lawrence ya. Waktu itu saya masih OMK, jadi belum begitu tertarik dengan Soferdia. Berjalannya waktu setelah Tuhan menganugerahi rahmat bahwa anak saya dipanggil dipersatukan Tuhan dan saya menemukan anak kembali di novisiat Batu. Saat itulah hati saya beserta istri terketuk untuk bergabung di Soferdia. Sehingga dari pengalaman-pengalaman ini sungguh membahagiakan, karena kami sekeluarga bisa berkumpul bersama-sama keluarga besar SPD dimanapun berada. Sehingga kami kalau bersama-sama para pater ke Bali atau ke Jogja atau ke Jakarta, kami bisa berkunjung ke rumah misi SPD di mana para pater bertugas. Inilah menjadi kebahagiaan kami, seperti banyak saudara, dan ini akan makin menguatkan iman kita karena pelayanan memberikan keteguhan iman, sehingga kalau punya hanya tenaga ya itulah yang kami berikan, karena kami tidak punya apa-apa, sehingga merupakan ucapan syukur sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan. Baiklah Romo, Bapak Ibu, kami dari Studio 1 Soferdia mengaturkan selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati. Iya, Bapak Ibu, para Soferdia, para konfrater. Jadi mereka berdua ini berpasangan menjadi anggota Soferdia. Tentu sesuatu yang istimewa, tidak banyak yang seperti ini. Nah, tentu saya ingin mendengar juga dari Ibu, apalagi jadi pengurus Soferdia,
pengalaman-pengalaman pahit atau pengalaman-pengalaman indah menjadi anggota Soferdia apa saja Bu ya. Dan tentu kita ingin supaya Soferdia itu tetap berkembang, tetap bertumbuh, tetap bersemangat, tetap hidup kekeluargaan. Nah, barangkali ada resep-resepnya, tetapi dengan melihat kesulitan, dengan melihat kegagalan, dengan melihat cobaan, tentu kita akan belajar dan berusaha menemukan cara-cara solusi untuk mengangkat, untuk membangun kembali supaya semangat hidup Soferdia tetap menjadi semangat kita. Itulah spiritualitas SVD Soferdia. Nah, Ibu cerita sedikit ya supaya pengalaman ini menjadi lengkap untuk kita semua. Selamat sore para Soferdia. Saya jadi anggota Soferdia di Malang itu ya tergerak dengan terketuk itu pertama kali saya jadi Soferdia itu anak saya meninggal, terus ada frater mirip seperti anak saya tapi dia wajah Bali tapi kalau wajah Jawa beda ya Romo, kalau wajah Bali sama wajah Jawa maaf Romo, tapi ya itulah nggak tahu anugerah Tuhan kali. Saya waktu itu memang ditinggal anak saya itu, aduh hati rancanya hancur, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa. Terus nggak tahu waktu itu ada minggu panggilan para frater di novis melayani di gereja kesatrian. Terus kita di minggu panggilan itu frater ada seorang frater main organis. Saya gini, kok Pak Direta, di Erin itu kok kayak Mas Tio ya yang main organ jadi. Iya ya Bu, katanya anak-anak saya. Iya ya Bu, kayak Mas Tio ya Bu ya. Iya ya Dek ya. Ayo Dek nanti kenalan sama frater itu, saya bilang gitu. Terus saya ke Romo Paroki waktu itu, Romo Ian. Sama Romo Ian dibilangin nangis lagi gitu. Romo frater itu loh Romo kayak Tio, saya bilang gitu. Terus apa itu namanya, udah ikut aja sana sama anakmu katanya gitu. Saya sama Romo Yan saya digitukan. Romo boleh kenalan nggak Romo sama? Iya nanti saya kenalkan. Akhirnya saya dikenalin sama Romo, sekarang jadi Romo Doni, waktu itu masih frater Doni. Saya kenalan. Nanti dia pulang bulan September. Iya. Nanti dia magister. Iya. Terus gitu saya kenalan sama frater Doni. Terus saya dirangkul sama Brody, rasanya hati saya itu kayak dirangkul anak saya sendiri. Terus saya gitu, terus jangan nangis, sama Romoyan saya dimarahi. Terus ya udah kenalan, akhirnya kenalan sama frater Doni. Udah frater Doni seperti Romo, boleh nggak frater Doni saya ambil anak pepen katanya Romoyan gitu. Pepen katanya Romoyan gitu, biasa Romoyan suka sendaguro gitu. Terus akhirnya kita kenalan sama Romo Doni. Akhirnya Romo Doni bilang sama orang tuanya, sama aku sekarang punya ibu di Malang katanya gitu. Oh ya, kitanya siapa namanya Bu Bambang katanya gitu. Terus pas hari Lebaran itu ibunya libur, mamanya Romo Doni ke Malang. Terus telepon saya dianggap seperti ibunya sendiri. Jadi saya sudah menganggap ibunya Romo Doni ini ya sudah kayak kakak adik. Sampai sekarang pun kita selalu berkontak-kontakan, ya seperti saudara lah kita. Jadi mamanya Romo Doni namanya Bu Vero ini sama Pak Nyoman. Jadi kita seperti saudara. Jadi kalau saya di ke Bali, ini ibunya Romo Doni yang dari Malang, saya bilang gitu Romo. Jadi bersyukurlah saya akhirnya saya tergerak, artinya ternyata di sini ada perkumpulan namanya Soferdia. Akhirnya saya ikut Soferdia. Sebenarnya memang dari dulu kakak ipar saya itu juga perintis Soferdia. Ayo Ceng ikut. Mbak, saya masih belum apa-apa, anak saya masih kecil, saya bilang gitu. Gak apa-apa wis katanya gitu. Tapi akhirnya ya itulah mungkin Tuhan memberi jalan supaya saya jadi anggota Soferdia di SPD Romo ya. Gitu ceritanya gitu, saya ikut Soferdia. Terus saya jadi pengurus di Soferdia, jadikan bendahara. Gayanya saya jadi bendahara.
Tapi ya puji Tuhan lah, saya masih dipercaya dengan para anggota Sorvedia. Sampai sekarang saya masih dijadikan bendahara. Terima kasih Romo. Ya, saudara-saudariku, berbagai macam cara Tuhan memanggil kita, berbagai macam cara kita bertemu dengan sesuatu, dengan seseorang yang menggerakkan kita untuk ikut ambil bagian dalam persekutuan itu. Terima kasih Mas Bambang dan Bu Bambang. Semoga cerita ini, pengalaman ini juga menjadi kekuatan bagi saudara-saudari kita Soperdia dimanapun mereka berada. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa Selasa depan. Iya, itu sedikit cerita, sharing, pengalaman, ya bagaimana seseorang tergerak untuk menjadi Soperdia. Ya, tentu sekarang kita akan mendengarkan sebuah lagu, tentunya lagu permintaan dari Mbak Rita, Soperdia Batu. Tuhan tak pernah mengecewakan. Ya, semoga Anda semua boleh mengalami di tengah kesulitan, di tengah cobaan, ada Tuhan yang selalu membantu, menolong, menunjukkan jalan bagi hidup kita. Nah, ini dia, Tuhan tak pernah mengecewakan. Semoga lagu ini dapat menghibur Anda semua. Jika kepahitan hidup
Itu lagu kiriman dari Burita. Terima kasih Burita untuk lagunya. Semoga lagu ini menjadi hiburan, memberi inspirasi dan memberikan keyakinan kepada kita betapa Tuhan mencintai kita. Nah, sekarang kita ada ini Romo Sipri yang baru saja ditabiskan, yang masih berbulan madu ke sana kemari. Ya, Pater Sipri yang akan bersharing. Mari kita dengarkan. Selamat sore Bapak Ibu pendengar radio Gema Soferdia. Kembali lagi bersama saya Eva dalam acara siaran radio Gema Soferdia. Ini saya sedang bersama seorang romo baru. Mungkin bisa perkenalkan diri. Nama saya Romo Siprianus Cigaut SWD dan saya baru ditabiskan tanggal 30 Januari 2023 di Surabaya, khususnya di Paroki Roh Kudus, dan saya ditugaskan di SWD Provinsi Jawa, Indonesia. Ya, terima kasih Romo. Mungkin bisa sharing sedikit tentang Soferdia, mungkin jalannya acara kemarin gimana yang pada tanggal 16 itu. Acara pasca dan juga pelantikan penerimaan calon anggota Soferdia yang baru dan juga pelantikan pengurus Soferdia paroki dan maupun distrik itu adalah satu pengalaman yang pertama bagi saya untuk menghadiri acara Soferdia dalam situasi yang demikian. Dan acara di Juanda kemarin menurut saya sungguh luar biasa. Banyak Soferdia yang hadir dan juga antusias mengikuti kegiatan ini, baik itu pelantikan maupun juga pasca bersama. Dari jumlah yang begitu banyak, kami para romo melihat bahwa apa yang menjadi konsen Provinsi SPD Jawa tentang Soferdia sungguh diminati oleh sekian banyak umat untuk menjadi anggota Soferdia, dan itu sangat antusias dari umat sendiri, dan juga tentu hal ini juga sangat didukung oleh para imam SPD, karena kami juga turut hadir dalam acara itu. Ada berapa romo, 8, termasuk orang-orang sebagai pengurus di SPD Provinsi Jawa, provinsial, kemudian juga sekretaris misi, rektor distrik Surabaya Malang, dan juga moderator distrik Surabaya Malang turut hadir berpartisipasi dalam perayaan ini, sehingga dukungan mereka sungguh menjadi satu kekuatan bagi Soferdia untuk menjadi pewarta kabar sukacita, untuk ambil bagian dalam karya masing-masing berdasarkan spiritualitas Anur Usiansen. Dan ini sungguh luar biasa yang saya lihat, yang saya amati dari perayaan ini, karena saya lihat ketika saya mendampingi Soferdia di GEB, jumlahnya ya masih terbilang sangat cukup, sekitar 30-an. Juga ini ketika hadir di tengah sekian banyak Soferdia, itu menurut saya sungguh luar biasa kehadiran mereka, antusias mereka dalam acara pelantikan dan penerimaan serta pasca bersama ini. Saya pikir acara kemarin itu sungguh luar biasa, dan kesan para romo juga yang hadir 8 orang itu memberikan kesadaran baru bagi kami untuk melihat bagaimana Soferdia ini akan terus dibangun, terus diperjuangkan agar semakin banyak umat bergabung di dalamnya. Saya pikir cukup sekian sharing saya kemarin ya. Terima kasih. Nah, tadi kan Romo sudah bersharing. Mungkin bisa ini harapan Romo apa sih untuk Soferdia, atau masukan-masukan buat Soferdia ke depannya seperti apa? Ya, menurut saya
kemarin itu Romo Eko membuat suatu semacam buku kecil bahwa semua sopir dia yang meninggal itu harus ditulis dan dicantumkan dalam buku itu, dan itu didoakan oleh setiap imam yang merayakan Ekaristi. Ini menurut saya satu hal yang bagus dan bisa menjadi semangat bagi sopir dia bahwa pengabdian sopir dia tidak hanya di dunia tetapi juga didukung dalam Ekaristi setiap hari, baik itu mereka yang sedang berkarya maupun yang sudah meninggal, sehingga relasi kekeluargaan itu akan terus dijalankan baik waktu masih hidup maupun sudah meninggal melalui doa-doa yang dibawakan oleh seorang imam dalam Ekaristi. Itu sungguh menarik menurut saya dari kemarin, dan harapan saya itu bahwa seperti ya apa yang menjadi keinginannya itu merupakan suatu panggilan dalam dirinya untuk menjadi seorang anggota Suferdia, sehingga apa yang menjadi panggilannya itu diharapkan terus setia menjalankannya, walaupun terkadang ada jatuh bangun itu pasti, tetapi kesetiaan dalam janji untuk menjadi seorang anggota Suferdia kiranya terus tertanam dan terus diperjuangkan sampai mati, bukan setengah-setengah tapi sampai mati, sama seperti seorang imam SVD atau bruder, apa yang dia janjikan itu juga sampai mati. Karena itu tetap semangat dan tetap setia menjadi seorang anggota Suferdia dimanapun Anda berada saat ini. Ya, itu sharing dari Romo Sipri. Terima kasih Romo Sipri atas waktunya. Iya, dan sekaligus Romo Sipri mengirimkan lagu untuk kita, Betapa Hatiku. Iya, Nikita. Terima kasih Pater Sipri untuk sharingnya, dan semoga nanti setelah penempatan dimanapun kita ditempatkan sebagai imam, dan terutama imam baru, semangat baru yang membawa hidup baru juga ya. Romo Sipri, selamat bertugas, provisiat, dan Tuhan selalu memberkati. Nah, ini dia Betapa Hatiku. Semoga lagu ini dapat menghibur Anda semua.
Iya, itu Nikita ketika dia masih kecil ya. Tapi kita semua melihat perkembangan dan lagu-lagu Nikita luar biasa. Iya, ini Ibu Ida Soferdia Santo Paulus ya. Dengan lagu apa ini? Ya, Mika Mohede ya. Mari kita dengarkan. Ya. Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih, Kau tebus hidupku. Iya, Mohede dalam lagu yang baru saja kita dengarkan. Dan tentu saya ingin menghubungi Pak Agus yang sebagai pengurus ketua Soperdia Distrik Surabaya. Ya Pak Agus, saya kontak ya. Pak Agus Subagya. Iya, barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada sesuatu yang dibagikan untuk Soperdia dimanapun mereka berada. Nah Pak Agus,
Iya. Iya Pak Agus. Iya, kelihatan tidak ada di tempat ya. Oke. Iya. Sekarang saya minta Romo Antoro. Iya, Romo Antoro yang akan menyampaikan sesuatu. Romo Antoro. Iya, Romo Antoro. Pak, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, banyak orang mengira dengan menjadi pengikut Kristus itu hidupnya akan lebih nyaman, akan lebih terhormat. Tak jarang lalu orang berlomba-lomba untuk meraih posisi tertentu yang dianggap menguntungkan dan menambah kebanggaan diri. Padahal Yesus tidak menjanjikan jaminan akan rasa nyaman apapun kepada para muridnya. Yesus menawarkan salib serta rahmat kebangkitan yang perlu disambut dan diberi makna baru dari setiap waktu. Dalam sabda Tuhan hari ini digambarkan bahwa Roh Allah bekerja bagikan angin yang tidak kita tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Ia bertiup kemana ia mau. Sabda Tuhan hari ini menampilkan kumpulan orang yang percaya sebagai pribadi-pribadi yang keluar dari diri mereka sendiri untuk menghidupi persekutuan bersama. Rasa nyaman dan puas diri rela dia tanggalkan karena memilih sikap rela berkorban. Satu sama yang lain membawa mereka kepada hidup dalam kelimpahan kasih karunia Allah. Hidup Kristiani adalah sebuah pesiarahan di mana kita meninggalkan rencana-rencana kita sendiri untuk memulai perjalanan dan membiarkan diri dibimbing, ditemani, dan terbuka terhadap bimbingan Roh Allah, Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita tidak akan pernah dapat sepenuhnya mengendalikan hidup kita jika kita benar-benar membuka diri dipimpin oleh Roh Kudus itu. Maka, seperti yang disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus, bahwa ia harus dilahirkan kembali. Kita, murid-murid Kristus semuanya, juga harus dilahirkan kembali dalam roh, agar kita sungguh-sungguh mau membuka diri kita setia akan rahmat dan kasih Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus itulah
Kiranya kita semua akan diberikan hati yang baru, semangat yang baru, dan kita semua menjadi manusia yang baru karena dilahirkan dari Roh Tuhan yang menghidupi kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita selalu dibimbing dan disertai oleh Tuhan dalam setiap karya pelayanan kita lewat pengalaman-pengalaman hidup kita masing-masing. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Antoro yang telah memberikan renungan, dan mari kita selingi dengan sebuah lagu. Ya, Dia mengerti. Ya, Tuhan mengerti. Tuhan memahami. Karena itu mari kita dengarkan lagu ini. Dia mengerti. Maria Sandi. Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya.
selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, dia peduli Dia peduli. semua yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita tetap percaya. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia mengerti, dia peduli Dia peduli. persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, Agar agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sungguh engkau mengerti ya Bapa keadaan kami. Thank you. Iya, Tuhan memahami hati kita. Tuhan mengenal. Nah, mari Bapak Ibu kita mencoba mengerti juga. Nah, berita dari Paguyuban Soperdia Batu, ya kemarin mereka tidak ikut pelantikan dan rencana pelantikan nanti pada hari Pentakosta. Iya, dan kini mereka ya mencoba mempersiapkan diri dan setiap hari Senin ketiga bergabung bersama kami di Domus untuk adorasi dan ibadat sore, dan juga mereka mengadakan Lexio Divina dari rumah ke rumah, yaitu sementara yang bisa kita lakukan, yang kita buat, dan kita berusaha untuk menghimpun, untuk meneguhkan mereka, karena ini paguyuban yang baru di tempat di mana SPD sebagai pastor paroki tidak bekerja, tetapi kami membantu di paroki Gembala Baik Batu. Nah, tentu semua hal ini membutuhkan waktu untuk berkembang, untuk memahami, dan semangat tetap ada, usaha tetap ada, tapi kita akan berusaha. Iya, ini kita akan mendengarkan sebuah lagu, You Are My All in All.
Ya, mari kita nikmati. You are my all in all. You are my strength when I'm weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Making my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, holy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, holy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, last gift. Iya, saudara-saudari, dan ternyata waktu sudah cepat berlalu ya. Kalau masih ada sesuatu dari Anda para pendengar menyampaikan ucapan selamat Paskah yang lainnya, silakan langsung mengontak ke nomor saya, akan terpancar lewat radio kita ini. Halo. Iya. Semoga kita semua dalam masa-masa Paskah boleh menikmati Paskah sebagai pesta kemenangan, sebagai pesta cahaya yang memberikan kekuatan, yang memberikan terang hidup baru bagi kita semua. Nah, kalau memang tidak ada, kita akan mengakhiri perjumpaan kita. Saya kira sudah tidak ada lagu lagi. Sudah tidak ada lagu lagi, dan mari kita mendengarkan. Ya, kita tutup perjumpaan kita dengan lagu himne Santo Arnoldus
Jansen. Iya, mari. Oh Bapak Arno Jansen, bentara kasih dan sabda Bapa menyebarkan talentanya sampai di ujung dunia. Doa dan amal bakti berkenan pada Ilahi. Engkaulah terberkati, rahmat Bapa surgawi. Engkau pilihan Tuhan, lidah Bapa bawa embun cinta, menyegarkan yang layu lemah, sabda bagi kehidupan, bekal menuju surga di jalan yang kering gersang. Mohonlah pada Bapa agar kami selamat. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita. Dan tentu kita akan berjumpa kembali hari Selasa depan. Dan saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Selamat beristirahat. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah, selamat malam, selamat istirahat, dan semoga besok pagi bangun dengan segar. Ya, amin. God bless you all.